Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komputer akuntansi yaitu Bapak Andri Amri. Kemudian perkenalkan kami dari kelompok 2, izinkan kami di sini untuk menjelaskan mengenai transaksi yang akan kami laporkan ke dalam Mayop. Di sini terdapat dari teman-teman kami, saya sendiri Intan Nur Fazria, dan ada rekan saya yaitu Egidia Amalia Putri dan Nur Alifa Rangkuti. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk share screen terlebih dahulu, dan mungkin untuk pembahasan pertama transaksi yaitu akan dilanjutkan oleh Nur Alifa Rangkuti. Kepadanya dipersilakan. Jadi kita akan mengklik setup, lalu klik balance, lalu klik account opening balance. Setelah ini kita akan mengisi nomor-nomor saldo-saldo yang ada di neraca saldo periode 30 November 2007. Yang pertama itu ada bank sendiri dengan saldo 237.000. Lalu silakan dilanjutkan Egidia dan Intan Nur Fazria. Ya, selanjutnya ada kas kecil sebesar 10.000. Lalu untuk piutang usaha sebesar 82.500. Untuk cadangan penghapusan piutang sebesar 8.500. Untuk persediaan barang dagang sebesar 520.000. Untuk perlengkapan toko sebesar 6.500. Untuk perlengkapan servis sebesar 20.000. Untuk asuransi dibayar di muka sebesar 12.000. Sewa dibayar di muka. Yuk, misalkan kelima yaitu penjualan tunai. Klik bill to, karena dia kosong mulai dari address sampai phone, maka kita klik aja OK. Nah, setelah ini kan udah keluar semua nama-nama kartu nama mereka, lalu kita klik edit, lalu selling details, lalu klik in a given of days, lalu discount days-nya itu 10 sama balance due days-nya itu 30. Untuk free tax code-nya itu kita ganti jadi NT, dan discount for early payment-nya itu 2%. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk baru komputer kita klik lagi selling details, kita klik NT untuk free tax code-nya, lalu payment is due kita klik in a given of days, balance due days-nya 30, dan untuk discount-nya 2%. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik cerdas komputer, selling details, dan sama kayak tadi, NT, use tax code, kita klik in a given 10, balance due days-nya 30, and discount for early payment-nya 20%. Kita klik OK. Lalu dua komputer, kita klik selling details, lalu PPN kita klik di in a given of days 10 sampai balance 30, untuk diskonnya tetap 2%. Klik OK. Untuk customer yang terakhir, penjualan tunai, karena dia tunai, makanya dari itu kita klik ini COD. Dan untuk ininya tetap empty. Kita klik OK. Baik, selanjutnya kita akan buat namanya daftar nama supplier. Untuk supplier, kita klik supplier, lalu new. Sebagai alt juga, klik new. Lalu untuk card type-nya kita klik supplier. Name-nya yaitu untuk supplier yang pertama PT Kiteh Globalcom. Untuk addressnya kita klik ITC lantai 3, blok kaki nomor 31, Mangga 2, Jakarta. Untuk city-nya yaitu Jakarta. Passcode-nya itu untuk state-nya DKI, and passcode-nya itu postcode itu 1007. Dan untuk phone-nya, number phone-nya 021 322 5. Lalu kita klik detail, lalu kita klik
in a given of days. Lalu untuk ininya tetap 10 sampai 30. Ininya 3%, dan ini non-taxable. Kita klik oke. Baik, selanjutnya untuk supaya kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan dari supplier yang kedua. Di sini ada dengan nama PT Internusa Raya Tech. Kemudian location-nya address 1, enter. Dengan addressnya UWTC Jakarta, LT3, Blok CC, nomor 18 Jakarta. Dengan city-nya Jakarta, state-nya DKI, postcode-nya itu 110009. Kemudian dengan country-nya S Street 02, dengan phone number-nya 021 3441 000. Sudah klik OK. Dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Egy, silakan. Baik, selanjutnya untuk name-nya PT SS Komputer. Untuk adresnya THR Mall Surabaya, lantai 3, nomor 33. City-nya Surabaya, state di Jatim. Untuk postcode-nya 60002. Untuk country Surabaya. Untuk country S strip 03. Untuk phone-nya 031 441 2000. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, kita klik PT yang supplier, PT Internusa Raya Tech. Kemudian kita klik buying details. Kemudian di rate tax code-nya itu kita klik NT. Oke, kemudian di sini kita menggunakan in a given of day dengan diskon day-nya itu sebesar 10. Diskon day-nya sebesar 10, kemudian balance due day-nya itu 30. Kemudian persentase diskon early payment-nya itu 3. Kita klik OK. Kemudian yang kedua PT Heritage Globalcom. Dengan cara yang sama, kita klik Viewing Details. Kemudian payment-nya in a given, kemudian diskonnya itu 10, balance due day-nya itu 30, dengan diskon payment-nya itu 3%. Dan kita klik NT. Jika udah, kita klik OK. Kemudian yang ketiga itu PT SS Komputer. Dengan klik Viewing Details, kemudian kita klik PP-nya kita ganti dengan NT. Kemudian payment is due-nya kita ganti dengan in a given. Oke. Diskon day-nya itu sebesar 10. Balance due day-nya itu 30. Kemudian persentase diskonnya itu 2. Jika sudah, kita klik OK. Baik, selanjutnya kita klik setup, selanjutnya ke balance. Selanjutnya ke customer balance. Untuk C01 itu sebesar 33 juta. Nggak bisa diganti, Tan, katanya, Tan. Untuk test code-nya NT atau non-taxable. Selanjutnya klik OK.
Kita klik close, kita klik setup, balance, lalu ke customer balance. Selanjutnya baru komputer, kita klik Excel, date-nya itu tanggal 29 bulan 11 2007. Untuk totalnya itu sebesar 27.500.000. Tax code-nya kita pilih yang NT atau non-taxable, use tax code, kita record. Kita close, kita pilih setup, balance, lanjut ke customer balance. Untuk yang cerdas komputer, kita klik Excel, oke. Selanjutnya untuk date-nya itu tanggal 23 bulan 11 2007. Untuk totalnya itu sebesar 22 juta. Untuk tax code-nya kita pilih yang non-taxable, lalu use tax code. Kita record. Klik Excel, kita close, lanjut ke setup, balance, customer balance. Kita pilih 2 komputer atau C104. Kita klik Excel, oke. Untuk date-nya itu tidak ada, dan totalnya juga tidak ada. Kita klik record. Selanjutnya kita kembali lagi ke setup, balance, lalu ke customer balance. Kita pilih yang penjualan tunai, klik Excel, klik OK. Untuk tanggal dan total itu kosong. Kita pilih non-taxable, use tax code, kita klik record. Kita klik OK. Kita klik setup, balance, customer balance, supplier balance, supplier balance. Selanjutnya, untuk internal Saraya teh, untuk tanggal, kita klik add broadcast. November 2007. Tanggal 20 bulan 11 2007. Tanggal 20 bulan 11 2007. Untuk totalnya sebesar 16.500.000. 16.500.000. Untuk tax code kita pilih non-taxable, use tax code. Kita klik record. Kita klik close. Lanjut aja kali ya. Untuk asuransi dibayar di muka sebesar 12.000, untuk sewa dibayar di muka sebesar 24.000, untuk uang muka PPh PS 25 sebesar 35.000, untuk uang muka PPh PS 22 kosong, untuk uang muka PPh PS 23 kosong, untuk investasi saham sebesar 112.000. Selanjutnya kita masuk ke peralatan. Harga perolehan peralatan sebesar 60.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 19.200. Selanjutnya kita masuk ke kendaraan. Harga perolehan kendaraan sebesar 140.000, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 28.750, untuk kartu kredit sebesar 2.100, untuk utang usaha sebesar 66.000. Kita masuk ke utang PPN. Untuk PPN keluaran itu kosong, untuk PPN masukan 41.800, untuk PPN keluaran sebesar 41.800, untuk PPN masukan sebesar 31.080, untuk utang PPh kosong, untuk pinjaman bank panen 300.000, untuk modal saham sebesar 500.000,
dividen 52.000, laba ditahan sebesar 208.275, laba tahun berjalan kosong, untuk historical balancing kosong, lalu untuk penjualan komputer sebesar 736.000, untuk potongan penjualan sebesar 28.000, untuk servis komputer sebesar 115.000, untuk harga pokok penjualan sebesar 520.000, untuk biaya angkut pembelian sebesar 6.000, potongan pembelian sebesar 26.100. Kita selanjutnya masuk ke beban usaha. Gaji dan upah sebesar 26.100. bahkan Untuk harga pokok penjualan sebesar 520.000. Alifah keluar ya? Untuk harga pokok penjualan sebesar 520.000. Biaya angkut pembelian 6.000. Potongan pembelian minus 26.100. Selanjutnya ke beban usaha. Gaji dan upah 49.500. Beban jasa bank 1.375. Beban iklan 1.100. Beban telepon, listrik, dan air 5.600. Beban perlengkapan toko sebesar 1.650. Beban penghapusan piutang sebesar 53.000. Beban operasional kendaraan sebesar 5.750. Beban operasional kendaraan sebesar 22.000. Beban sewa sebesar 5.500. Beban penghapusan piutang sebesar 3.600. Beban kerusakan barang sebesar 8.500. Beban penyusutan peralatan sebesar 8.500. Beban penyusutan kendaraan sebesar 13.750. Beban penyusutan peralatan sebesar 13.200. Beban denda utang sebesar 1.800. Lalu untuk beban operasional lain-lain sebesar 6.000. Untuk pendapatan apa? beda. Itu nggak perlu tahu. Oh, nggak urutan ya? Baik, saya melanjutkan dari yang bagian expense-nya. Untuk beban usahanya 0, untuk beban jasa banknya itu sebesar 1.375 di debit. Kemudian beban iklannya itu sebesar 1.100.
Kemudian beban penyusutan peralatan itu sebesar 13.200. Beban penyusutan kendaraan sebesar 13.750. Beban denda utang sebesar 1.800 di debit. Kemudian beban penghapusan piutang sebesar 3.600. Kemudian beban operasional kendaraan sebesar 6.000. Kemudian beban sewa sebesar 22.000. Kemudian beban telepon, listrik, dan air sebesar 5.600. Kemudian beban asuransi nol. Untuk beban perlengkapan servis baik, mohon maaf saya ulangi. Untuk beban asuransi itu sebesar 5.600. Kemudian beban perlengkapan servis itu sebesar 53.000. Beban perlengkapan servis itu sebesar 53.000. Kemudian beban perlengkapan toko itu sebesar 1.650. Beban perlengkapan toko sebesar 1.650. Kemudian beban kerusakan barang itu sebesar 8.500. Kemudian gaji dan upah sebesar 49.500. Kemudian yang terakhir beban operasional dan lain-lain sebesar 6.000. Baik, selanjutnya itu other income atau pendapatan lain-lain. Untuk pendapatan bunganya itu kredit 3.300 atau bisa dikatakan minus 3.300. Kemudian laba penjualan investasi saham sebesar 5.600 di kredit. Kemudian pendapatan dividen pada kredit sebesar 9.680. Kemudian pendapatan denda piutang pada kredit sebesar 4.800. Dan pendapatan angkutan itu di kredit sebesar 18.800. Baik, selanjutnya di bagian bawahnya ada other expense, bunga beban. Bunga beban itu sebesar 5.500, beban bunga, maaf, 5.500 pada debit. Kemudian rugi penjualan investasi saham tidak ada, 0. Selanjutnya beban pajak ini itu tidak ada juga, 0. Next. Karena kalau oke dia segini nih. Lalu aku bisa cek dulu. Baik, jika semuanya sudah dipindahkan dari saldo-saldonya, maka kita klik OK. Oke, baik. Selanjutnya di sini untuk daftar nama, kita klik Cut File. Kemudian klik Cut List. Nah, di sini kita masukkan customer. Klik New. Yang pertama kita masukkan daftar kartu nama dari customer. Jadi kartu type-nya itu tetap customer. Untuk namanya kita masukkan. Yang pertama itu Akura Komputer. Untuk location-nya Jalan Kaki nomor 5. Oh, mohon maaf, untuk lokasinya itu kita klik address, address 1 build to, kemudian di enter. Baik, yang pertama di sini kita masukkan dari yang ada di file PDF sebelumnya sebelah kanan, daftar nama customer, type-nya dengan customer dengan nama Akura Komputer. Kemudian untuk lokasinya address 1 build to, dan addressnya itu kita masukkan Jalan Kaki nomor 5. Untuk city-nya kita masukkan Lamongan.
Dan stepnya Jatim. Dengan postcode itu 62217. Oke, untuk ponnya kita isi dengan 0322 442500. Oke, baik. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita buat nama baru dengan new. Dengan nama baru komputer. Dengan location-nya address 1 dengan address Jalan Mendaki nomor 6. Untuk city-nya Babat. Untuk state-nya Jatim. Untuk postcode-nya itu 62290. Untuk country-nya, maaf, kita isi dengan C, strip 02. Dan untuk phone-nya, kita isi dengan nomor telepon yang tercantum 0322 4431 000. Oke, jika sudah, kita klik OK. Lanjut lagi untuk kita bikin new dengan nama cerdas komputer. Kemudian location yang sama dengan address 1, bill 2, dan addressnya itu kita masukkan Jalan Serempak 2. City-nya Bojonegoro. Dengan state-nya itu Jatim. Dengan postcode-nya itu 65165. 65165. Kemudian untuk country-nya C strip 03. Dan dengan phone-nya itu 0353 441500. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita klik new lagi untuk nama yang keempat, yaitu dengan nama Duo Komputer. Kita klik location-nya address 1 enter. Kemudian address-nya itu Jalan Santai 2. Dengan city-nya Tuban. State-nya Jatim. Dengan postcode 68389. Dengan country C strip 04. Kemudian dengan nomor telepon 0354 2261 126. Jika sudah, kita klik OK. Dan yang terakhir, baik, di sini saya akan lanjutkan yang mengenai kode LK110 tadi. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan Wing Unit of Measure-nya itu kita klik unit. Kita ketikkan unit, kemudian non-text label-nya itu kita ganti jadi PPN. Ya, kita ganti jadi PPN, kemudian untuk unitnya itu kita jadi 10 unit, menyesuaikan dari PDF yang ada. Jika sudah, kita klik Selling Details. Klik Selling Details. Nah, kemudian di Selling Details itu kita klik unit, numbernya itu kita klik number 10, samakan dengan banyaknya unit. Jika sudah, kita klik PPN dan kita klik OK. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh Alifa, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya kita klik new. Item number-nya itu LG strip 220. Untuk namanya kita tulis notebook Gumuyu. Kalau sudah, kita klik OK. Mohon maaf, setelah itu kita klik I buy this item. Setelah itu kita klik I sell this item and I inventory this item. Dipastikan ini sama dengan item number sebelumnya, area korek. Lalu kita klik buying details. Kita klik unit, di buying unit of user klik unit, lalu number of items per buying 10, PPN, lalu klik selling details, dan sudah masuk juga semuanya unit.
untuk unit, lalu nomornya 10, dan untuk test code-nya itu ppm. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik lagi new untuk item number terakhir, yaitu LI 330. LI strip 330 dengan namanya itu notebook IMU Pro. Selanjutnya kita klik I buy this item, kita klik lagi I sell this item, I inventory this item. Setelah itu dipastikan cost of sales account, harga pokok penjualan, income account for tracking sales, penjualan komputer, dan yang terakhir aset dan selanjutnya buying details tetap submit, number of item per buy-nya itu 10 unit, lalu untuk test code window-nya PM. Lalu selling detail sama selling unitnya itu unit, number of item per selling itu 10 unit, lalu test code and sold-nya PTM. Lalu kita klik OK. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jika sudah, kita klik close. Kita klik comment center. Kemudian klik inventory. Kemudian kita klik count inventory. Count inventory. Baik, mungkin bisa kita agak perbesar. Nah, jika sudah, di sini akan muncul dari 3 item yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian counted-nya itu kita masukkan dengan 10, menyesuaikan dengan PDF yang di sebelah kanan. Kemudian notebook Bumuyu itu sebanyak 15. Kemudian untuk Imaro itu sebanyak 20. Oke, jika sudah kita adjust inventory. Di sini kita klik yang tanda panah ke bawah dengan memilih 1 sampai 3.000, yaitu persediaan barang dagang yang di bagian atas tadi. Maaf, persediaan barang dagang. Kita klik continue. Jika sudah, kita klik opening balance. Maka di sini akan muncul tanggalan date dan juga memori yang mungkin akan dilanjutkan oleh Egidia. Maria, dipersilakan. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk memonya kita tulis saldo awal. Untuk unit cost-nya itu 14 juta. Untuk LG sebesar 12 juta. Untuk LI sebesar 10 juta. Selanjutnya, klik record. Alhamdulillah telah selesai pemaparan dari kami kelompok 2 mengenai pemindahan transaksi dari PT LA Komputer kepada Mayo Accounting. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.